Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali belajar tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Sekarang kita sudah sampai di bab mubtada dan khobar, artinya isim marfu' yang ketiga dan keempat. Sebelumnya isim marfu' ada 7. Ada 7 isim yang posisinya marfu'. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar inna, dan tabi' li marfu'. Ini yang ketiga, mubtada dan khobar. Yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Jadi antara mubtada dan khobar pembahasannya selalu bareng. Kenapa? Karena rata-rata mubtada itu butuh kepada khobar. Ada mubtada, ada khobar. Walaupun ada juga nanti mubtada yang tidak butuh kepada khobar, tapi sedikit. Rata-rata setiap mubtada pasti butuh khobar. Sebagaimana fi'il butuh kepada fa'il atau fi'il butuh kepada naib fa'il, tergantung fi'ilnya kemarin. Mubtada, definisi mubtada mudahnya isim yang marfu' yang bebas dari amil lafzi. Yang menjadi mubtada selalu isim, artinya fi'il nggak bisa jadi mubtada, huruf nggak bisa jadi mubtada. Kemudian isim itu marfu', tanda rafa'nya bisa dhammah kalau isim mufrad, tanda rafa'nya bisa alif kalau isim tasniyah, tanda rafa'nya bisa waw kalau jamak mudzakkar, tanda rafa'nya bisa waw kalau isim yang 5. Isim yang marfu' yang bebas dari amil lafzi. Artinya isim yang kita jadikan mubtada, dia tidak terikat dengan amil apapun. Nggak ada apapun di belakangnya. Atau lebih mudah lagi, mubtada yaitu isim yang marfu' yang biasanya berada di awal pembicaraan. Isim yang marfu' yang berada di awal pembicaraan kita, di awal tulisan, nah itulah mubtada. Dia tidak terikat dengan amil lafzi, nggak ada amil lain yang masuk kepada dia, nggak ada kana di belakangnya, nggak ada inna, nggak ada fi'il di belakangnya, nggak ada huruf jar dan semuanya. Kita lihat contoh dulu. Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Di sini Zaidun kita i'rab mubtada. Mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun khobar, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Tadi mubtada adalah satu isim, Zaidun isim, tandanya ada tanwin. Kemudian marfu, Zaidun juga marfu, tanda rafa'nya dhammah, ada dhammah di ujungnya. Kemudian yang bebas dari amil lafdi, di belakang Zaidun nggak ada amil lafdi, nggak ada kana, nggak ada inna, nggak ada huruf jar juga. Berarti sahlah Zaidun menjadi mubtada. Qaimun khobarnya, khabar marfu, tanda rafa' dhammah. Contoh lagi al-masjidu kabirun, bermula masjid itu kabirun itu besar. Itu terjemahan ala pesantren. Bermula masjid itu yang besar. Terjemahan bebasnya masjid itu besar. Al-masjidu mubtada yang i'rabnya, makanya kita baca du. Al-masjidu mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Kabirun khobarnya, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah juga. Mubtada satu isim, al-masjidu isim, tandanya ada alif lam. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Bebas dari amil lafzi, di belakang masjidun nggak ada amil lafzi karena dia berada di awal pengucapan. Jadi kita lihat di sini mubtadanya satu, khobarnya juga tunggal. Zaidun qaimun, al-masjidu kabirun. Az-zaidani qaimani, bermula dua orang si Zaid itu qaimani yang berdiri keduanya. Zaidani mubtada, marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Qaimani khobarnya, khabar marfu tanda rafa alif juga karena isim tasniyah. Jadi kalau mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah. Mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Az-zaiduna qaimuna, bermula banyak si Zaid itu yang berdiri mereka. Zaiduna mubtada, mubtada marfu tanda rafa wow karena jamak muzakkar. Sebagaimana di belakang jamak mudzakkar satu kalimat yang tandanya ada waw dan nun atau ya dan nun. Qaimuna khobar, khabar marfu tanda rafa waw juga karena jamak mudzakkar. Nah, ini kita lihat mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak biar mutabaqah, biar sesuai antara mubtada dan khobar. Ini sepintas. Kemudian mubtada dibagi dua. Mubtada dibagi dua. Ada dhahir, ada mudmar.
Mubtada dibagi dua, ada mubtada dhahir, ada mubtada mudmar. Mubtada dhahir yaitu kalimat yang jadi mubtada bukan isim dhamir. Isim apapun yang menjadi mubtada, kalau dia bukan isim dhamir, itu disebut mubtada dhahir. Al-Qur'anu kitabullah, bermula Quran itu kitab Allah. Al-Qur'anu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Kitabu khabarnya, hukum kabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf kitabu, Allahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi Al-Qur'anu karena dia bukan isim dhamir, jadi mubtada, ini disebut mubtada dhahir. Jadi yang jadi mubtada itu bebas. Isim mufrad bisa jadi mubtada. Semua isim mu'rab di belakang semuanya bisa jadi mubtada. Isim mu'rab ada 9 kemarin. Isim mufrad bisa jadi mubtada. Isim tasniyah bisa jadi mubtada. Kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim yang 5, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif. Semuanya bisa jadi mubtada, namanya mubtada dhahir. Isim mabni juga bisa jadi mubtada. Isim dhamir misalkan, isim isyarah, hadza kitabun, ini adalah satu kitab, isim mausul. Nah, isim istifham, isim syarat, kecuali isim fi'il. Isim fi'il nggak boleh jadi mubtada. Jadi isim mabni ada 6 kemarin, selain isim fi'il boleh jadi mubtada, isim mu'rab semuanya jadi mubtada, namanya mubtada dhahir. Kecuali isim dhamir yang jadi mubtada, baru namanya mubtada mudmar. Jadi mubtada dhahir itu contohnya yang di atas tadi semuanya contoh mubtada dhahir. Mubtada mudmar yaitu yang jadi mubtada isim dhamir. Isim dhamir yang jadi mubtada terbatas sebagaimana pembahasan di dhamir sebelumnya, yaitu dhamir munfasil marfu. Cuma dhamir munfasil marfu yang bisa jadi mubtada, yaitu huwa, huma, hum sampai ana nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana nahnu. Dimanapun ketemu huwa, huma, hum, kalau berada di awal kalimat atau di awal kalam pasti mubtada. Pasti mubtada, namanya mubtada dhamir. Contoh, huwa qaimun. Huwa qaimun, dianya seorang laki-laki itu yang berdiri. I'rabnya huwa dhamir munfasil marfu, dibina di atas dhammah, dibina di atas fathah huwa, pada harafa mubtada. Jadi kalau isim dhamir kemarin janjinya dibina nggak di-i'rab, berarti nggak kelihatan perubahannya. Barisnya huwa isim dhamir, dibina di atas fathah, pada harafa mubtada. Kita sebut pada mahal rafa. Kenapa? Karena dia isim dhamir. Jadi rafa'nya itu nggak kelihatan, tapi mahal. Arti mahal itu kedudukannya rafa, karena dia mubtada. Kali lagi, huwa isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal rafa mubtada. Qaimun khabar, khabar marfu, tanda rafa langsung dhammah karena ada dhammahnya. Nggak disebut mahal dia. Nah, karena huwa untuk mufrad, qaimun juga untuk mufrad, sesuai antara mubtada dan khabar. Huma qaimani, bermula keduanya dua orang laki-laki, itu yang berdiri keduanya. I'rabnya huma isim dhamir, dibina di atas sukun, nggak ada barisnya, pada harafa mubtada. Qaimani khabar, khabar marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Gitu. Hum qaimuna, mereka itu yang berdiri. Hum isim dhamir, dibina di atas sukun, pada harafa mubtada. Qaimuna khabar, khabar marfu tanda rafa waw karena jamak mudzakkar. Ini contoh anti. Anti qaimatun. Anti, kamu perempuan itu seorang yang berdiri. Anti isim dhamir, dibina di atas kasrah pada harafa mubtada. Qaimatun khabar, khabar marfu tanda rafa dhammah. Jadi sama semuanya. Hunna contohnya misalkan. Contoh bawah. Hunna qaimatun, mereka perempuan itu yang berdiri. Hunna isim dhamir, dibina di atas fathah pada harafa mubtada. Qaimatun khabarnya, khabar marfu tanda rafa dhammah karena jamak muannas. Karena hunna untuk jamak perempuan, maka khabarnya pun jamak perempuan. Qaimatun jamak muannas. Kalau anta qaimun, bermula kamu itu yang berdiri. Anta isim dhamir, dibina di atas fathah pada harafa mubtada. Qaimun khabarnya, khabar marfu tanda rafa dhammah, dan seterusnya. Jadi mudah banget.
Itu tentang mubtada. Langsung kita ke khobar. Jadi khobar mubtada. Isim marfu' yang keempat yaitu khobar mubtada. Harus ada mubtadanya, khobar mubtada. Karena kalau bukan khobar mubtada belum tentu marfu'. Ada nanti khobar kana, mansub. Nah, apa arti khobar? Khobar itu ismun marfu'un musnadun ilal mubtada. Khobar adalah satu isim yang marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Khobar isim yang marfu' yang dia dihubungkan dengan mubtada, mudahnya. Nah, jadi yang menjadi khobar itu isim. Dia marfu' juga, tanda rafa' bebas. Kemudian dia diikat atau dihubung dengan mubtada. Namun definisi ini perlu diganti. Ada definisi yang lebih mudah, juz'un tatimmu bihil mubtada. Khobar adalah juz'un. Khobar adalah satu bahagian. Tatimmu bihi yang sempurna dengan bahagian tersebut akan mubtada. Khobar satu bahagian, satu kalimat yang dengan kalimat tersebut mubtada jadi sempurna. Kenapa dibilang satu bahagian? Karena yang menjadi khobar nanti enggak harus isim, itu bedanya. Kalau jadi mubtada mesti isim, tapi yang jadi khobar tidak harus isim. Kita lihat. Contohnya di sini. Nih contohnya. Zaidun qaimun. Bermula sidid itu yang berdiri. Zaidun mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun khabarnya. Hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun satu isim. Khobar satu isim. Qaimun isim tandanya ada tanwin. Kemudian marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian disandarkan, dihubungkan dengan mubtada. Jadi Zaidun ini Qaimun ini dihubungkan dengan Zaidun. Bermula sidid itu yang berdiri. Siapa yang berdiri? Sidid. Jadi berdiri ini dihubungkan ke sidid. Atau qaimun ini satu bahagian yang menyempurnakan makna Zaidun, makna mubtada, si Zaid. Kalau kita bilang si Zaid doang orang nggak paham. Oh si Zaid berdiri. Oh baru kita bisa paham. Jadi satu bahagian yang menyempurnakan mubtada namanya khobar. Al masjidu kabirun. Bermula masjid itu besar. Al masjidu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Kabirun khobar. Khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi kabirun ini penyempurna masjid. Kalau kita bilang masjid orang nggak paham. Tapi masjid itu besar, baru kita paham. Ternyata dia mau bilang bahwa masjid itu besar. Jadi kabirun ini namanya khobar. Kemudian khobar dibagi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Khobar mubtada itu ada dua macam. Pertama khobar mufrad, arti mufrad tunggal. Sebagaimana contoh-contoh di atas. Jadi tunggal. Maksud mufrad di sini bukan lawan tasniyah, bukan lawan jamak. Maksud mufrad di sini bukan jumlah. Setiap yang jadi khobar bukan jumlah namanya khobar mufrad. Jadi contohnya di sini al masjidu kabirun, masjid itu besar. Kabirun khobar. Jadi kabirun ini dianggap khobar tunggal karena terdiri dari satu kalimat bukan jumlah. Nah, semua contoh di atas semuanya contoh khabar mufrad. Coba kita lihat khabar yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad, khabar yang tidak tunggal itu ada 4. Pertama jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah bisa jadi khabar. Arti jumlah fi'liyah fi'il plus fa'il. Fi'il dan fa'il kita jadikan khabar. Boleh. Namanya yang menjadi khabar jumlah fi'liyah. Contoh. Zaidun qama abuhu. Bermula si Zaid itu qama abuhu, telah berdirilah bapaknya si Zaid. Jadi Zaidun mubtada di sini. Hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Udah dia mubtada, butuh kepada khabar. Mana khabarnya? Kita cari dulu. Qama fi'il madhi. Dia butuh kepada fa'il. Qama fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il. Abu fa'ilnya. Hukum fa'il marfu' tanda rafa' waw karena abu isim yang 5. Mudhaf abuhu mudhaf ilaih. Qama abuhu, jumlah fi'il dan fa'ilnya, jumlah qama dan abu pada maharafa jadi khobar Zaidun, khobar mubtada. Ini namanya khobar yang ghairu mufrad, tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Karena yang menjadi khobar Zaidun 2, qama dan abuhu.
Namanya khobar ghairu mufrad, khobar tidak tunggal atau jumlah fi'liyah. Yang menjadi khobarnya jumlah fi'il dan fa'il jadi khobar. Kemudian ada juga yang jadi khobar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya jumlah mubtada dan khobar. Mubtada plus khobarnya, mubtada tambah khobar jadi khobar mubtada sebelumnya. Berarti ada dua mubtada di sini. Untuk mudahnya, jumlah fi'liyah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kemudian ada fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah yang dimulai dengan isim ya jumlah mubtada dan khobar. Kita lihat contoh. Zaidun abuhu qaimun. Bermula si Zaid itu. Bermula bapaknya si Zaid itu yang berdiri. Jadi ada dua mubtada di sini. Zaidun mubtada pertama. Mubtada marfu tanda rafa dhammah udah. Kemudian abu juga mubtada. Enggak boleh kalau abu ini kita jadikan khobar langsung. Bermula si Zaid itu bapaknya si Zaid. Kan kita enggak paham orang dengar. Si Zaid bapaknya si Zaid. Apa maksudnya? Enggak jelas. Nah, jadi harus ada penyempurna. Si Zaid bapaknya si Zaid itu yang berdiri. Si Zaid, bapaknya si Zaid pergi ke pasar. Itu kita paham. Zaidun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Mubtada pertama. Abu mubtada kedua. Hukum mubtada marfu tanda rafa' waw karena abu isim yang 5. Mudhaf abuhu mudhaf ilaih. Udah. Ini Zaidun mubtada pertama, abu mubtada kedua. Kemudian qaimun khobar mubtada kedua. Hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Bermula sidir itu bermula bapaknya sidir itu yang berdiri. Jumlah abuhu qaimun. Jumlah abuhu qaimun. Jumlah mubtada kedua dan khobarnya jadi khobar mubtada pertama. Ini namanya khobar jumlah ismiyah karena abuhu qaimun. Abuhu qaimun namanya jumlah ismiyah karena abu mubtada qaimun khobar. Jumlah yang dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Zaidun mubtada pertama, abu mubtada kedua, qaimun khabar mubtada kedua, khabar abu. Kemudian jumlah abuhu qaimun jadi khabar Zaidun. Namanya khabar jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga bisa juga yang menjadi khabar jar dan majrur. Contohnya Zaidun fil baiti. Bermula si Zaid itu sabit di dalam rumah. Si Zaid ada di dalam rumah. Jadi Zaidun mubtada. Mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Fi huruf jar. Fi huruf jar baiti majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jumlah jar majrur fil baiti jadi khobar Zaidun. Boleh. Zaidun fid dari si Zaid itu dalam rumah. Aliyun fil masjidi si Ali dalam masjid. Muhammadun fil fasli si Muhammad dalam kelas. Nah, dan seterusnya. Dan boleh juga yang menjadi khobar ghairu mufrad yaitu dharaf. Dharaf itu bisa isim zaman atau isim makan. Nantilah. Ini Zaidun amamal madrasati. Bermula si Zaid itu sabit di depan sekolah. Jadi i'rabnya Zaidun mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Amama ini dharaf makan. Di depan sekolah. Di depan sekolah kan tempat. Jadi Zaidun mubtada amama dharaf makan. Kalau dharaf makan selalu mansub. Tanda nasab patah amama. Mudhaf amamal madrasati mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi jumlah dharaf, jumlah amamal madrasah, jumlah dharaf dan mudhaf ilaih pada maharafa jadi khabar Zaidun. Kesimpulannya, khabar ghairu mufrad ada 4. Ada kala yang menjadi khabar jumlah fi'liyah, ada kala jumlah ismiyah, ada kala jar majrur, ada kala dharaf. Begitu. Nah, ini sudah tadi. Sudah bisa dipahami. Jumlah fi'liyah maksudnya fi'il tambah fa'il. Fi'il tambah fa'il. Karena fi'il duluan, kemudian baru fa'il, fa'il isim, makanya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sama dengan mubtada plus khabar. Mubtada tanda khabar, mubtada tambah khabar, jadilah dia jumlah ismiyah. Fi'il tambah fa'il jadi jumlah fi'liyah. Atau fi'il tambah naib fa'il jadi jumlah fi'liyah. Mudah. Jumlah fi'liyah bisa jadi khobar. Jumlah ismiyah bisa jadi khobar juga. Sampai di sini. Moga ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang pengen bertanya silakan, ini untuk dasar banget. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.